Selamat siang pemirsa, iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Pemirsa, bertepatan dengan 1 tahun dilantiknya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, buruh dan mahasiswa kembali turun ke jalan. Ya, apa saja yang menjadi aspirasi mereka? Nanti akan kami hadirkan informasi dan pantauannya langsung bersama rekan kami yang sudah berada di sejumlah titik. Selengkapnya bersama saya, Davi Pratama. Dan saya Loviana Dian, inilah iNews yang selengkapnya. Pemirsa, puluhan pengunjung di salah satu tempat hiburan malam Kota Palembang terlibat bentrok. Kejadian ini pun viral di media sosial. Inilah suasana kericuhan yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Keributan terjadi antara sesama pengunjung, namun keributan tak berlangsung lama. Keributan dapat dilerai dari pihak keamanan tempat hiburan dibantu oleh pengunjung lain. Kericuhan ini pun viral di media sosial. Ironisnya, dalam video terlihat para pengunjung tidak mematuhi protokol kesehatan. Selidiki hal ini, petugas Satpol PP akan memeriksa pemilik dan karyawan tempat hiburan malam. Akan kami pertanyakan berkaitan dengan perizinan yang ada dimiliki oleh Arena 9, baik itu TDUP-nya, baik itu SIUP-nya, baik itu surat izin usaha pariwisatanya berkaitan dengan kegiatan tempat hiburan tersebut. Diduga sang sopir mengantuk, truk bermuatan batu hebel menabrak puluhan taksi dan angkutan kota yang tengah mengantri mengisi BBM. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun truk sejumlah taksi dan angkutan kota rusak berat. Tabrakan beruntun ini terjadi di Jalan Dewi Sartika, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa dini hari. Puluhan taksi dan angkutan kota yang tengah mengantre untuk mengisi BBM ditabrak oleh truk bermuatan batu hebel. Akibatnya, truk, sejumlah taksi dan angkutan umum rusak berat. Diduga kecelakaan dipicu akibat supir truk yang mengantuk. Jadi kadang lelah, ngantuk. Nggak sempat ngerem untuk proses interogasi. Saya tambah tiba-tiba aja sih, saya nggak tahu juga, tiba-tiba saya nggak bisa di dalam, hancur saya juga di dalam. Imbas kecelakaan beruntun ini, arus lalu lintas dari arah Jalan Dewi Sartika menuju Cawang, Jakarta Timur mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga mengalami remblong, sebuah truk tronton menabrak warung dan rumah warga sebelum terjun bebas ke dalam jurang sedalam 15 meter. 3 orang termasuk supir truk mengalami luka parah dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Badan truk tronton ini teronggok di dasar jurang sedalam 15 meter. Sebelumnya, truk sempat menabrak warung dan rumah warga sebelum terjun ke dalam jurang. Diduga kecelakaan ini dipicu oleh rem truk yang tak berfungsi. Kalau serem atau blong ya, ya gitu nabrak lapak ini. Kang, ada korban nggak? Ada masalah korban, yang jelas itu ada 2 orang yang ke rumah sakit, terus kakak saya ya yang nunggu lapak, 1, itu korban. Kalau supirnya sendiri? Itu korban yang ke rumah sakit itu supirnya. Akibat kecelakaan, 3 orang termasuk sopir truk alami luka parah. Ketiganya langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan kali mencuri sepeda di setiap pelaksanaan Car Free Day. Aksi seorang tukang sapu di Bojonegoro, Jawa Timur berakhir di kantor polisi. Aksinya berakhir setelah tertangkap basah hendak mencuri sepeda milik seorang anggota kepolisian. Jajaran Polres Bojonegoro berhasil menangkap seorang perempuan pelaku pencurian sepeda yang telah beraksi sebanyak 12 kali. 12 sepeda dicuri oleh tersangka SS, 37 tahun, di sekitar alun-alun depan gedung kantor Pemkab Bojonegoro setiap minggu pagi saat pelaksanaan CFD atau Car Free Day. Setiap beraksi, pelaku yang berprofesi sehari-hari sebagai tukang sapu ini mencari sepeda yang ditinggal atau tengah diparkir pemiliknya. Aksinya pun berakhir ketika tertangkap basah mencuri sepeda milik salah seorang anggota Polres Bojonegoro.
Jadi modusnya dia duduk-duduk, kadang nyapu di depan kantor bupati sekitar alun-alun Bojonegoro, Jalan Mas Pepal. Ketika ada orang memarkirkan sepedanya, orangnya jalan atau lagi aktivitas olahraga diambil. Jadi pengakuan yang bersangkutan, sepeda yang sudah dicuri adalah 12. Salah satunya tadi sepeda milik anggota Polri. Tersangka mengaku menjual sepeda hasil curian seharga 1 hingga 2 juta rupiah. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa berlangsung di ibu kota hari ini. Di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, buruh bersiap akan menuju kawasan Istana Negara untuk berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sejak pagi, masa Gerakan Buruh Indonesia telah berkumpul di kawasan Pos 9 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mereka akan berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Nantinya mereka akan long march dan bergabung dengan massa buruh lain dengan tujuan akhir kawasan Istana Negara. Sementara itu, untuk mengantisipasi titik kumpul massa yang akan berunjuk rasa, polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Istana Negara. Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Timur, dan Jalan Veteran Raya akan ditutup. Sementara pengendara maupun warga sipil dihimbau untuk menghindari kawasan ini setelah pukul 12 siang. Sebanyak 20.000 personil gabungan TNI Polri dikerahkan, di mana setengahnya bersiaga di Ring 1 kawasan Istana Negara. Ya, hari ini rencana masih ada rangkaian aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen dari buruh dan mahasiswa. Rencananya mungkin sekitar jam 10-an mereka akan datang ke sini dari beberapa titik kumpul, diantaranya dari daerah seputaran Salemba, Rawamangun, dari Pulau Gadung dan sebagainya. Pantauan terkini terkait demo di ibu kota hari ini, ada Mahathir Muhammad yang berada di LBH Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat, kemudian ada Lineke Utsiki di kawasan Patung Kuda, serta Armalina di Harmoni, Jakarta Pusat. Kita terlebih dahulu sapa Mahathir. Mahathir, bagaimana situasi di sana, Mahathir? Ya, David dan Novi, situasi di LBH Menteng, Jakarta Pusat atau di Lembaga Bantuan Hukum, ini memang massa atau buruh Persatuan Indonesia ini yang tadinya melakukan long march dari Pos 9 Tanjung Priuk, Jakarta Utara baru saja tiba di Lembaga Bantuan Hukum Menteng, Jakarta Pusat dengan mobil pengeras suara. Ini memang ada beberapa bagian atau beberapa daerah ya buruh-buruh ini datang. Tadi kami sempat berbincang dengan beberapa buruh yang baru saja tiba, dan di belakang saya ini mereka ada yang berada dari Cikupa, Tangerang, ada juga dari Jakarta Utara, Jakarta Barat, ada juga nanti sebagian masih akan datang lagi ke Lembaga Bantuan Hukum Menteng, Jakarta Pusat ini untuk menyampaikan aspirasi mereka hal yang sama untuk menolak UU Cipta Kerja, dan nantinya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dapat mengeluarkan perpu untuk nantinya mentiadakan UU Cipta Kerja. Dan juga David dan Lofi, kalau menurut jumlah yang kami tadi sempat tanyakan ke buruh Indonesia yang berada di belakang kami, kurang lebih sebanyak 500 buruh sudah mulai berkumpul di kawasan LBH Menteng, Jakarta Pusat. Nantinya mereka akan melakukan long march. Yang pertama rutenya tadi mereka berkumpul dulu di Pos 9 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Habis itu mereka menggunakan mobil pengeras suara dan juga kendaraan lainnya melakukan rally ke tujuan pertama, yaitu LBH tempat saya berdiri mengabarkan. Selanjutnya nanti mereka akan menuju ke UI Salemba untuk berkumpul. Nantinya mereka akan melakukan long march menuju Istana Negara. Namun kalau melihat tadi seperti disampaikan Davi, Istana Negara sudah dilakukan beberapa proses penutupan jalan dan juga pelayanan lalu lintas. Sepertinya nanti mereka akan berkumpul di depan Patung Kuda Arjuna, tepatnya di Jakarta Pusat. Sehingga nantinya untuk masyarakat dari kepolisian dihimbau untuk bisa mengambil jalan alternatif lainnya. Namun untuk di kawasan Menteng sendiri, saat kami mengabarkan bahwa saat ini arus lalu lintas masih sangat cukup normal. Tidak ada penutupan jalan, bahkan tidak ada penjagaan cukup ketat. Karena kenapa? Buruh yang di belakang saya ini dari Satuan Buruh Indonesia ini masih berlangsung sangat damai. Mereka menyampaikan aspirasinya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Seperti belakang kami ini, kalau saya lihat sebentar, mereka tetap menggunakan masker dan juga tetap menjaga jarak antara buruh lain dengan buruh lainnya. Untuk sementara itu, kembali ke Davi dan Lovi. Baik.
Baik, terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari Menteng, Jakarta Pusat. Lalu bagaimana suasana di kawasan Patung Kuda seperti tadi disampaikan oleh Mahathir, Patung Kuda merupakan titik kumpul dari para buruh. Ya, Lineke, apakah para buruh sudah berkumpul di kawasan Patung Kuda saat ini? Lofi, Davi, dan juga pemirsa, meskipun sudah ada pergerakan massa elemen buruh maupun juga serikat pekerja dari Tanjung Priok kemudian ke LBH, namun pergerakan signifikan yang mengarah ke Patung Kuda yang disebut-sebut sebagai titik konsentrasi massa yang akan terpusat di sini, kami belum melihat adanya pergerakan yang signifikan. Padahal kalau kita lihat di edaran yang dibagikan kepada awak media, ini rencananya aksi unjuk rasa akan dimulai pada pukul 10. Namun diprediksi dari pihak kepolisian nanti massa akan tiba di Patung Kuda Arjuna Wiwaha pada pukul 12 siang atau setelah pukul 12 siang. Meskipun suasana di sini masih sepi, masih kondusif dan juga masih aman, namun pengamanan dan juga sejumlah pengalihan arus lalu lintas tadi sudah dilakukan sekitar pukul 10 pagi. Di antaranya adalah khusus untuk rekayasa lalu lintas untuk di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Utara, kemudian Jalan Veteran Raya, Veteran 3 maupun sebagian Jalan Abdul Muiz dan juga Jalan Majapahit. Semua akses-akses yang menuju ke kawasan Istana Kepresidenan ini sudah ditutup seluruhnya dan dijaga oleh 500 personil gabungan yang nantinya akan bertugas untuk mengarahkan rekayasa lalu lintas. Tidak hanya itu saja, dari total 20.000 aparat gabungan TNI Polri yang dikerahkan untuk menangani penanganan demonstrasi unjuk rasa pada hari ini, nanti akan disiagakan kurang lebih sekitar 10.000. Tidak akan diturunkan semua terlebih dahulu, melihat nanti situasi kemudian eskalasinya seperti apa dan pergerakan nanti masa demonstrasi nanti seperti apa, nanti kita akan lihat sama-sama. Jadi masih bersifat situasional. Sementara utuh, jika nantinya memang massa sudah berkumpul di titik Patung Kuda sudah penuh, nanti akan kemungkinannya di Jalan Medan Merdeka Selatan dan juga di Jalan Budi Kemuliaan nanti akan ditutup hingga ke MH Tamrin. Jadi nanti untuk pengendara bisa melewati jalan-jalan alternatif yang sudah disediakan. Tentunya kita sama-sama berharap agar demonstrasi pada hari ini dapat berjalan damai, dapat juga berjalan normal, bertanggung jawab juga semuanya, sehingga tidak ada penyusup-penyusup kemudian yang berujung pada tindakan anarkistis. Kembali ke Anda, Davi dan juga Lofi. Baik, jika di kawasan Patung Kuda Lineke mengatakan belum ada pergerakan dari massa, kita akan melihat bagaimana situasi di Harmoni dengan rekan Armalina di sana. Armalina, bagaimana situasi di salah satu titik di Harmoni saat ini? Ya, Davi, Lofi, dan juga pemirsa, sama seperti di titik Patung Kuda. Untuk di kawasan Harmoni ini juga belum terlihat ada gerakan massa yang akan melakukan aksi unjuk rasa pada siang ini. Namun sejumlah pengamanan ini juga sudah dilakukan oleh tim gabungan dari Polri dan juga TNI. Yaitu salah satunya ini ada penutupan jalan dari arah Harmoni menuju ke Istana, begitupun sebaliknya. Di mana di belakang saya ini merupakan sudah ada penutupan jalan yang sudah ditutupi oleh kawat berduri setebal 2 lapis begitu. Lalu juga seperti ada kendaraan water cannon ini juga sudah disiapkan di sekitar lokasi, dan tim gabungan dari Polri maupun TNI juga sudah berjaga di sekitar lokasi. Dan untuk arus lalu lintas ini memang sementara ada pengalihan selama jalan dari arah Harmoni menuju ke Istana ditutup, yaitu untuk dari arah Harmoni ini langsung dialihkan menuju ke Jalan Surya Pranoto. Lalu untuk bus Transjakarta dari penglihatan kami ini masih beroperasi secara normal tadi terakhir pada pukul 11. Namun memang untuk sementara ini tidak bisa melintas mengarah ke Istana, dan untuk halte terakhir ini hanya berada di halte Harmoni saja. Davi dan juga Lofi. Baik, massa masih bersiap akan melakukan long march di sejumlah titik di wilayah ibu kota. Semoga memang tidak rusuh dan tetap kondusif hingga sore nanti. Terima kasih rekan-rekan atas laporannya. Puluhan rumah nelayan di distrik Jayapura Utara, Papua ludes terbakar. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.